Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas kitabul hudud, kitabul jinayat tentang kriminal. Dan kemarin kita bahas tentang seorang wanita yang bertengkar dengan wanita lain, kemudian wanita yang hamil, dalam kondisi hamil mati dan janinnya pun juga mati. Itu kisah yang kemarin sudah kita baca terakhir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya 1180. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadits Ibnu Abbas anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar sa'ala, bertanya kepada man syahida, orang yang menyaksikan qada'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil janini, tentang janin. Maksudnya janin kalau mati gara-gara ada pertengkaran seperti kasus yang kemarin ya. Ibunya hamil kemudian bertengkar dengan orang lain, maka ibunya mati, janinnya ikut mati. Qala, maka dia mengatakan, faqama, maka berdirilah Hamalu bin Nabirah. Ini juga sahabat Nabi, namanya Hamal bin Nabirah. Ini suaminya dua wanita yang bertengkar kemarin. Faqala, maka Hamal ini mengatakan, ini kuntu, sesungguhnya aku ini baina mura'ataini, di antara dua wanita. Maksudnya dia menikahi dua orang wanita. Fadarabat, lalu memukullah ihdahuma, salah satu dari kedua istri saya tadi, al-ukhra, kepada yang lain, kepada istri saya yang lain. Fadzakarahu, lalu dia menyebutkan hadis ini mukhtasaran, secara ringkas, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim. Ini kisahnya sudah kita baca kemarin ya. Jadi ringkasnya, janin yang mati gara-gara ada pertengkaran seperti kemarin itu, maka ganti ruginya adalah dengan memberikan satu orang budak nih. Karena janin ini adalah seorang manusia, maka ganti ruginya juga seorang manusia juga, budak. Tapi seandainya tidak ada budak seperti zaman sekarang, maka diganti dengan 100 ekor kambing nih. Nilainya janin sama dengan 100 ekor kambing. Hadis berikutnya 1181. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rubayya bintan Nadhr, bahwasanya Rubayya putrinya Nadhr, ini seorang sahabiyah ya, sahabat Nabi wanita. Ammatahu, dia adalah bibinya Anas, bibi dari bapak. Kasarat, dia memecahkan atau merusakkan thaniyata, gigi seri, jariyatin, seorang budak wanita. Jadi bertengkar sampai giginya rusak ya. Fatalabu, maka mereka pun meminta ilaiha, kepada budak perempuan tadi, al-afwa, untuk dimaafkan ya, tentu saja dimaafkan oleh majikannya ya. Fa'abau, maka mereka enggan. Fa'aradu, maka mereka pun menawarkan al-arsha, ganti rugi ya. Fa'abau, maka mereka pun juga enggan ya, tidak mau, maunya qisas. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abau, dan mereka enggan, illal qisas, kecuali dilakukan qisas, yaitu giginya balas dirontokkan ya. Fa'amara, maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas, untuk dilakukan qisas. Faqala Anas bin Nadhr, maka berkata Anas bin Nadhr, ini adalah saudara laki-lakinya Rubayyi yang bertengkar tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuksaru, apakah akan dipecah thaniyatur Rubayyi, gigi serinya Rubayyi, adik saya atau saudari saya? La, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah. La tuksaru, tidak boleh dipecah thaniyatuha, giginya saudari saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Anas, wahai Anas, kitabullahi, ketetapan Allah adalah al-qisas, dilakukan qisas. Tapi setelah Nabi menetapkan begini, ternyata faradiyal kaum tersebut ridha, fa'afau, akhirnya malah memaafkan. Faqala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian bersabda, inna sesungguhnya min ibadillah, sebagian hamba-hamba Allah, man ada orang yang lau aksama, kalau dia itu bersumpah, alallahi, atas nama Allah, la abarrahu, sungguh Allah akan mengabulkan sumpahnya. Hadis muttafaqun alaih, dan hadis ini lafalnya Imam Bukhari. Jadi kasusnya ini dua wanita bertengkar, kemudian salah satunya cedera, giginya rontok, nah, maka harus dikisos. Tapi ternyata wanita yang bertengkar tadi, yang mestinya dikisos karena sudah merontokkan giginya orang lain, ternyata dibela oleh saudaranya. Saudaranya mengatakan, jangan, adik saya jangan dirontokkan giginya, karena seorang wanita kalau giginya rontok, ya, sudah nggak laku lagi. Laki-laki sudah tidak melirik lagi, cantiknya hilang gara-gara apa? Giginya rontok bagian depan. Secantik apapun wanita, kalau giginya rontok bagian depan, bolong, kan kurang cantik tuh, Pak. Depan soalnya, Pak, yang dua nih, nah ini dicabut satu jadi elek, jadi berjendela begitu. Kalau bagian apa dalam masih mending, nggak kelihatan. Bagian depan, setiap tertawa pasti apa? Atau ngomong aja lah, udah kelihatan jendelanya. Nah, maka ini saudaranya nggak terima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu nggak terima, mau gimana lagi? Ini ketetapan Allah, harus dikisos. Tapi karena orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, laki-laki tadi, maka dia mengatakan, demi Allah adik saya jangan sampai giginya dikisos seperti itu. Maka Allah kemudian turunkan dalam hatinya orang-orang yang bermasalah tadi, yang bertengkar tadi, sehingga mereka diturunkan ketenangan pada hati mereka, sehingga mereka akhirnya ridho, memaafkan. Awalnya tidak mau memaafkan, tapi setelah itu memaafkan. Nah, maka Nabi kemudian berkomentar, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ini ada hamba-hamba Allah yang kalau bersumpah dengan nama Allah, maka Allah kabulkan sumpahnya. Kemudian Allah turunkan pada hatinya orang-orang yang bertengkar tadi, akhirnya mereka mau memaafkan kepada Rubaiyah yang sudah merontokkan giginya wanita. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Pertama, bahwasanya qisas ditegakkan apabila seseorang melakukan kriminal terhadap orang lain sampai merontokkan giginya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau keluarga korban atau korbannya sendiri memaafkan, maka qisas tidak jadi ditegakkan. Dalam kasus ini akhirnya mereka memaafkan, sehingga qisas tidak jadi ditegakkan. Maka seperti yang dulu pernah saya sampaikan, qisas itu kalau dalam pembunuhan, maka syaratnya harus seluruh ahli waris dari si korban atau si mayit itu semuanya sepakat mereka minta qisas. Kalau salah satu saja tidak mau minta qisas, maunya bayar diat atau ganti rugi, sudah qisas nggak bisa ditegakkan. Nah, maka tidak mudah-mudah menegakkan qisas, tidak, harus ada syarat-syaratnya dilakukan qisas tersebut. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang menjadi pilihannya, sehingga hamba ini kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini kalau mengangkat tangannya minta kepada Allah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikannya secara cepat, ya, sebagaimana Anas bin Malik, dia diberi laporan oleh budak-budaknya bahwa kebunnya sudah kekeringan karena sudah lama tidak turun hujan. Maka Anas bin Malik kemudian ambil air wudhu, salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selesai doa langsung turun hujan untuk mengairi kebunnya tadi. Maka Anas mengatakan, tolong dilihat hujannya sampai mana. Ternyata hujannya hanya di kebunnya saja, kebun-kebun sebelahnya nggak kena. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, minta langsung dikasih. Nah, kita memang makhluk-makhluk yang biasa, kita minta ya dikasih oleh Allah, tapi jaraknya berapa lama, harus sabar dulu berapa bulan. Karena memang kita manusia biasa, bukan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala gimana caranya? Ya harus dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, itu seperti kalau seorang suami sama istrinya udah dekat, minta apapun langsung kasih, nggak nunggu lama-lama. Tapi kalau misalnya kita sama tetangga, ya hubungannya tetangga, hubungan biasa saja. Dia pinjam duit, mungkin kita tunda dulu, minjemnya boleh lah, tapi besok aja, nggak langsung, atau mungkin tunggu 1 pekan lagi. Kenapa? Ini kurang akrab. Kalau sudah akrab, udah lama-lama semakin akrab, sehingga hubungan semakin dekat, maka apapun diminta langsung diberikan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada manusia, maka Allah langsung berikan itu sesuatu yang biasa. Nah, di sini termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah adalah ini, namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini seorang sahabat Nabi yang mungkin kita tidak begitu kenal, ya, Anas bin Nadhr, tapi ternyata dia termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Begitu dia mengatakan demi Allah, nah, maka Allah langsung kabulkan. Demi Allah, adik saya jangan dikisos. Nah, Allah kabulkan. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Turunkan ketenangan pada hati orang-orang yang bertengkar tadi, akhirnya mereka ridha memaafkan. Selesai masalah. Cukup Allah mengatakan kun, udah selesai masalah. Nah, demikian juga dalam kasus-kasus yang lain, kalau kita minta kepada Allah dan kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita bersumpah dengan nama Allah dalam perkara-perkara yang kita meyakininya, maka kalau kita dekat sama Allah, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peperangan misalnya, ada seorang ulama diberitahu bahwasanya kita negara Islam ini sudah diserang oleh musuh. Maka ulama ini mengatakan, demi Allah, kalau kita maju, kita tidak mundur, pasti mereka kalah. Mengatakan demi Allah, pasti mereka kalah. Orang-orang merasakan heran fatwa seperti ini. Ini kalah menang ini kan sesuatu yang gaib, ya, belum datang. Kenapa engkau berani bersumpah demi Allah bahwa kalau kita maju pasti mereka kalah? Pasti mereka pasti kita bisa memenangkan. Ini dari mana taunya? Nah, itu bukan berarti bahwa mereka mengetahui perkara gaib, bukan. Tapi ini karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat dekat kepada Allah sehingga yakin kalau kita maju menyerang musuh yang sudah masuk ke negara Islam, pasti mereka akan kalah. Nah, itulah keyakinan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kata kuncinya bil yaqin. Naja awwalu hadhil ummah bil yaqin. Selamat kelompok pertama dari umat ini, yaitu para sahabat dan juga para salaf, bil yaqin wa zuhud, dengan sifat yakin dan sikap zuhud terhadap dunia. Wa yahliku akhiruha, adapun akhir umat ini, termasuk kita umat akhir, akan binasa bil bukhli, dengan sebab bakhil, wal amal, dan panjang angan-angan dalam masalah dunia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, orang-orang seperti itulah yang yakin ini akan menjadi selamat, akan menjadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kita berangkat, insya Allah nggak ada masalah. Nah, yakin. Kenapa yakin? Karena sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengetahui barang yang gaib, padahal enggak. Tapi karena yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang seperti itu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ngomong apapun, sumpah apapun, Allah kabulkan. Doa apapun, Allah kabulkan. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah? Nah, satu hadis Nabi SAW yang perlu untuk kita selalu merenunginya, karena meskipun kita sudah lama beragama Islam, tetapi mungkin kita belum sampai kepada derajat ini. Derajat apa? Sabda Nabi, alaikum biqiyamil lail, selalulah tahajud qiyamul lail, fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena tahajud adalah adatnya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahajud ini salah satu fungsinya supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat tadi, minta apapun dikasih, sumpah apapun dikasih. Wa manhatun 'anil itsm, bisa mencegah dari dosa-dosa. Wa takfirun lisayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, tahajud juga bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita sudah tahajud, tapi tahajud kita belum sempurna, sehingga qurbatun ilallah, dekatnya kepada Allah juga belum sempurna. Kita sudah tahajud, tapi tahajudnya belum sempurna, sehingga manhatun 'anil itsm, belum bisa mencegah dari perbuatan dosa. Kita masih melakukan dosa-dosa, padahal malamnya tahajud, tapi siangnya apa? Maksiat lagi. Itu kenapa? Karena tahajudnya kurang sempurna. Kalau tahajudnya sempurna, tahajud itu sudah membentengi jiwa ini sehingga tidak mau melakukan maksiat. Karena tahajudnya sudah apa? Sempurna, sehingga menjadi sinar membentengi dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, marilah kita berusaha tahajud kita lebih diperbagus lagi supaya kita sampai pada derajat seperti ini. Dekat sama Allah, tercegah dari perbuatan dosa,
dan dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 1182. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila, barang siapa yang dibunuh, fi immiyah, pada kasus immiyah. Immiyah itu pembunuhan di mana si pembunuhnya tidak diketahui. Atau rimmiyah, lempar-lemparan, bihajarin, dengan batu, sama juga pembunuhnya nggak diketahui. Jadi misalnya bentrok antara dua warga, dua kampung, nah, kemudian saling melempar batu, akhirnya ada yang mati. Yang membunuh siapa? Yang nggak tahu. Batu berterbangan banyak, akhirnya ada yang mati. Itu namanya rimmiyah bihajar. Au sautin, atau dengan cambuk. Au aso, atau dengan tongkat. Fa'alihi, maka wajib atasnya aqlu, membayar diat, al khata', seperti pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Wa man qutila, dan barang siapa yang dibunuh amdan, secara sengaja, fahuwa, maka dia itu qawadun, qisas. Wa man hala, dan barang siapa yang menghalangi dunahu, antara dia, yaitu dari qisas tadi, fa alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan di dalam Islam itu dibagi dua. Ada pembunuhan yang menyebabkan adanya qisas, yaitu dibalas bunuh, bunuh balas bunuh. Ada pembunuhan yang tidak bisa dibalas qisas. Ringkasnya dua ini. Nah, kalau mau dirinci lagi bisa dibagi tiga. Pembunuhan sengaja, pembunuhan secara tidak sengaja, dan pembunuhan yang menyerupai sengaja. Pembunuhan yang sengaja inilah yang bisa diqisas. Selain dari ini tidak bisa diqisas. Maka masih ada dua pembunuhan tadi, tidak sengaja sama menyerupai sengaja. Nah, ini nggak bisa diqisas. Tidak sengaja misalnya seorang naik motor ngebut, nabrak orang, mati, nggak sengaja nih. Nah, maka ini berarti termasuk pembunuhan yang tidak bisa diqisas. Tidak boleh kemudian kita sebagai keluarga korban meminta supaya dia berada di jalan, kita kemudian nabrak juga dia secara sengaja, nggak bisa. Nah, itu namanya qisas, itu nggak boleh, karena dia tidak sengaja. Kemudian yang kedua yang juga tidak boleh diqisas adalah pembunuhan yang menyerupai sengaja. Misalnya mukul orang dengan sapu, biasanya dipukul dengan sapu nggak mati, nah, ini mati. Memukulnya sengaja tetapi mematikannya tidak sengaja, ini namanya menyerupai sengaja. Nah, dua macam pembunuhan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kalimat pertama, man qutila fi immiyah au rimmiyah bihajarin au sautin au asa, ya, dicambuk biasanya nggak mati, ini malah mati. Au asa, dipukul dengan tongkat biasanya nggak mati, ini malah mati. Maka tanggungannya adalah fa'alaihi aqlul khata', dia harus membayar diat seperti ketika ada pembunuhan yang tidak sengaja. Immiyah juga begitu, pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi ada orang yang tiba-tiba mati, mati kemudian tidak diketahui siapa pelakunya. Maka dalam kasus seperti ini, kalau memang tidak bisa diungkap sama sekali, kira-kira siapapun juga tidak ketahuan, maka ini bisa tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ambilkan dari Baitul Mal, kasihkan diat kepada keluarga korban. Berapa diatnya? Ya, kalau zaman dulu 100 ekor onta. Di Indonesia nggak ada onta, maka dinilai saja berapa onta, satu onta harganya. Nah, dikasih rupiah senilai itu. Anggaplah 100 ekor onta nilainya sama dengan 2 miliar. Nah, berarti dikasih apa? 2 miliar sebagai ganti rugi dari nyawa yang melayang tadi. Tapi kalau membunuhnya sengaja, waman qutila amdan fahuwa qawat. Nah, ada qisas. Maka qawat ini nama lain dari qisas. Qawat itu artinya apa? Qawat itu artinya digiring. Digiring ke tempat di mana dia akan diqisas. Akan dipenggal lehernya di mana? Biasanya kalau di Arab itu di padang pasir. Dibawa ke padang pasir, jauh dari masyarakat. Tapi ada beberapa yang mengiringi, yang melihat. Atau mungkin di dekat masjid mungkin ada tempat yang khusus untuk memenggal orang-orang qisas. Ya, nggak ada masalah. Manapun yang ditetapkan sebagai tempat untuk memenggal ini boleh untuk pemerintah menetapkannya.
Nah, Rasulullah di sini mengatakan wa man hala dunahu fa alaihi la'natullah. Siapa yang menghalangi terjadinya qisas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di Indonesia ini banyak yang dilaknat, Pak. Karena qisas tidak apa? Tidak ditegakkan. Ada pembunuhan sengaja, jelas-jelas sengaja. Tetapi tidak ditegakkan qisas, berarti kan menghalangi ini. Ada pembunuhan secara sengaja, malah dipenjara saja atau malah didenda saja. Nah, ini berarti menghalangi dari qisas. Ini berarti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dosa besar, karena ancaman laknat menunjukkan dosa besar yang berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 1183. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila amsaka memegang ar-rajulu seorang laki-laki, ar-rajula orang laki-laki yang lain, wa qatalahu lalu membunuhnya al-akhar orang yang lain, maka yuqtalu dibunuh alladzi qatala orang yang membunuh, jadi diqisas. Wa yuhbasu dan ditahan atau dipenjara alladzi amsaka orang yang memegang tadi. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni secara mausul, yaitu bersambung sanadnya, dan secara mursal, yaitu tidak bersambung sanadnya. Wa sahhahahu Ibnul Qattan, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnul Qattan, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya. Illa anna, hanya saja Al-Baihaqi, Imam Baihaqi rajjaha menguatkan al-mursal, bahwa hadis ini mursal, yaitu putus sanadnya. Tapi ringkasnya, kesimpulannya, hadis ini derajatnya sahih, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi maksud hadis ini gini, kalau ada pembunuhan, yang melakukan pembunuhan siapa? 2 orang. Tapi 2 orang ini tidak semuanya melakukan pembunuhan. Satu hanya memegang saja. Misalnya saya dipegang oleh A, saya dipegang, sehingga saya nggak bisa lari karena dipegang, diikat. Setelah itu ada B membunuh saya pakai pistol, akhirnya saya mati. Nah, ini kan yang salah 2 orang nih. Yang memegang saya salah karena berarti dia membantu pembunuhan, dan yang memistol saya salah karena menyebabkan saya mati. Nah, hukum Islam gimana? Siapa yang diqisas ini? Ternyata di sini Nabi mengatakan yuqtalul ladzi qatal, yang dibunuh hanya yang membunuh saja. Wa yuhbasul ladzi amsak, adapun yang menangkap atau yang memegang tadi hanya yuhbas, ditahan, tidak dibunuh. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada pembunuhan, maka dilihat yang melakukan pembunuhan berapa orang. Kalau yang melakukan pembunuhan hanya 1 orang, berarti yang diqisas hanya 1 orang tadi. Kalau yang melakukan pembunuhan ternyata lebih dari 1 orang, maka dilihat apakah mereka yang lebih dari 1 orang itu semuanya melakukan pembunuhan, yaitu melakukan perkara yang menyebabkan kematian. Kalau semuanya menyebabkan kematian, maka semuanya diqisas. Anggaplah yang dibunuh 1 orang, yang membunuh 100 orang. Yang membunuh berapa? 100 orang. Tapi 100 orang ini semuanya melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian orang 1 tadi. Maka 100 ini semuanya harus diqisas. Misalnya 100 orang menodongkan pistolnya ke kepala saya. 100 orang nih, Pak. Kemudian 100 pistol ini semuanya diarahkan ke kepala saya satu waktu, diberi aba-aba, sehingga 100 orang langsung nembak saya, mati langsung saya. Nah, maka 100 orang itu semuanya apa? Diqisas, karena semuanya melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian, yaitu nembak ke kepala. Tetapi kemungkinan yang kedua, kalau yang melakukan kematian, penyebab kematian hanya 1 orang, sementara yang lainnya hanyalah mutasabbib, yang menjadi sebab kematian tetapi tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi hanya membantu terlaksananya pembunuhan tadi, maka hukumnya adalah yuhbas, yaitu hanya ditahan. Saya diikat oleh 10 orang, yang mengikat berapa? 10 orang. Setelah itu dari 10 orang ini yang nembak saya hanya 1 orang. Nah, maka yang diqisas berapa? 1 orang. Sementara yang 9 semuanya apa? Diyuhbas, ditahan. Kenapa? 9 ini mereka hanya mengikat saya. Mengikat, tidak membunuh. Apakah mengikat itu menyebabkan kematian? Tidak. Seandainya saya diikat kemudian ditinggal, saya nggak mati. Tapi gara-gara setelah diikat kemudian dipistol, ditembak, akhirnya saya mati. Nah, maka dalam fikih disebutkan bahwa
Yang nembak itu disebut mubashir. Mubashir itu yang melakukan pembunuhan langsung. Sementara yang mengikat saya itu disebut mutasabbib, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, tetapi mereka tidak langsung melakukan pembunuhan tadi. Nah, pertanyaannya adalah yuhbas, ditahan di bui ini sampai kapan? Apakah 20 tahun? Apakah 10 tahun? Para ulama menjelaskan maksudnya ditahan sampai mati. Okay? Sebagaimana saya juga ditahan sampai saya mati, mereka 9 orang itu mengikat saya sampai akhirnya saya mati, nah, maka mereka pun juga dimasukkan penjara, ditahan sampai mati juga. Okay? Anggaplah usianya masih 20 tahun, tetap saja di penjara sampai mati. Matinya berapa? 100 tahun. Ya wis, berarti suwe ning penjara, salah dewe. Salahnya sendiri apa? Dia membantu pembunuhan. Kecuali, Pak, kecuali kalau orang yang disuruh mengikat tadi dia tidak paham apa-apa. Nah, misalnya mengatakan, satu orang mengatakan kepada 9 orang ini Abu Zaidan diikat. Nah, mereka mengikat. Mereka nggak tahu kalau setelah diikat akan dibunuh. Taunya atau pahamnya ini cuma guyonan saja. Nah, mereka sambil ketawa-ketawa mengikat saya 9 orang. Mungkin maksudnya tujuannya mungkin habis diikat mau didik-idik atau gimana gitu. Nah, ternyata setelah diikat ditembak saya, kaget semuanya. Oh, tak kira orang tak tembak, tak tembak orang mungkin tak ikat. Nah, kalau tidak tahu seperti ini, tidak tahu kalau ada pembunuhan, maka ini hukumnya lain, bukan ini. Nah, tapi untuk mengetahui apakah mereka tahu atau tidak, ini perlu ada interogasi yang sangat ketat, sehingga tidak mudah-mudah perkataan orang diterima begitu saja. Hadis berikutnya 1184, wa an Abdurrahman ibn al-Bailamani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala, membunuh, maksudnya mengkisos musliman, seorang muslim, bi mu'ahad, dengan sebab dia membunuh kafir mu'ahad. Wa qala, Nabi bersabda, ana, saya ini, aula, orang yang paling berhak, man wafa, orang yang menyempurnakan bidhimmatihi, perlindungannya. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak secara mursal, tetapi disambung oleh Ad-Darqutni dengan menyebutkan Ibnu Umar di dalamnya, dan sanad yang bersambung ini adalah sanad yang lemah. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif atau lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Apa maksud hadis ini? Jadi ada kasus seorang sahabat Nabi, berarti kan muslim, membunuh kafir, padahal kafirnya ini mu'ahad. Mu'ahad itu kafir yang sedang perdamaian dengan orang muslim. Orang kafir yang sedang mengadakan damai dengan muslim ini termasuk kafir yang haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Nah, ini malah dibunuh oleh sahabat tadi. Nah, maka Nabi kemudian menegakkan qisas, kamu sudah bunuh orang, maka sekarang kamu saya bunuh juga. Tapi karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga yang bisa dijadikan dalil hadis yang dulu-dulu sudah pernah kita baca, bahwasanya orang muslim kalau membunuh orang kafir maka tidak boleh terjadi apa? Qisas. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Qisas itu salah satu syaratnya darahnya harus selevel, sekufu. Sementara orang muslim dengan orang kafir enggak selevel. Orang kafir itu rendah karena dia kafir, tidak punya iman. Orang muslim itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang muslim kalau membunuh orang kafir, meskipun orang kafir ini tidak berhak untuk dibunuh, maka si muslim tidak bisa dikisos, tapi dia berdosa karena dia membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh. Ini ajaran Islam, kita terima apa adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 1185, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qutila, telah dibunuh, ghulamun, seorang budak, ghilatan, secara ghilah. Ghilah itu secara lengah. Ghulamun itu dalam bahasa Arab bisa diartikan budak, bisa juga diartikan anak kecil. Kalau diartikan anak kecil berarti qutila, telah dibunuh, ghulamun, seorang anak kecil, ghilatan, secara lengah. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, lawishtaraka, kalaulah berserikat, fihi, terhadap si ghulam tadi, yaitu berserikat untuk membunuh, ahlu Son'a, penduduk Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Laqataltuhum bihi, sungguh mereka semua akan saya bunuh dengan sebab membunuh satu orang ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadis yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau ada 100 orang misalnya membunuh satu orang,
maka satu orang ini menyebabkan wajibnya kisos terhadap 100 orang tadi. Satu orang dibunuh, berarti satu nyawa melayang. Tapi yang melakukan pembunuhan 100 orang. Nah, maka 100 nyawa harus melayang. Kenapa? Salahnya mereka melayangkan nyawa atau membunuh seorang yang tidak halal untuk dibunuh. Maka siapapun yang menyebabkan kematian orang dan mereka melakukannya secara langsung, pembunuhan secara langsung, maka semuanya harus dikisos. Seandainya tidak 100 orang, tetapi ahlu Son'a, seluruh penduduk Son'a. Kenapa Sayyidina Umar menyebutkan Son'a? Karena Son'a pada waktu itu terkenal adalah negara yang penduduknya sangat padat. Jadi maksudnya Sayyidina Umar, andaikan yang membunuh itu sangat banyak, 1 miliar orang membunuh 1 orang misalnya, tetap saja 1 miliar orang tadi apa? Dikisos semuanya, dibunuh semuanya. Jadi dalam hal ini siapapun yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, maka dia berhak untuk dikisos apabila melakukannya secara sengaja. Tapi tentu saja di sini ishtaraka, berserikat itu berserikat dalam membunuh. Artinya semua melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian. Seperti contohnya tadi, semuanya bawa tembak menembak kepala 1 orang, maka semuanya dikisos. Tapi kalau seandainya yang membawa tembak hanya 1 orang, yang menembak kepala hanya 1 orang, yang lainnya hanya membawa sapu saja, mukul dengan sapu ke tubuhnya, maka yang memukul dengan sapu ke tubuhnya ini tidak dikisos. Kenapa? Seandainya tidak ada tembak tadi, orang-orang yang bawa sapu tadi mukul ke tubuh orang tadi tidak akan menyebabkan kematian. Maka yang memukul apa? Tidak dikisos. Jadi yang dimaksud isyaraka ini berserikat di dalam kematian, bukan berserikat di dalam melukai atau memukul terhadap orang yang menjadi korban tadi. Maka hukumnya harus diperinci juga. Hadis berikutnya 1186. Wa an Abi Shuraihin al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman qutila lahu qatilun, barang siapa yang terbunuh untuknya seorang korban, ba'da maqalati hadhihi, setelah ceramahku ini. Jadi waktu itu Nabi ceramah. Fa ahluhu, maka keluarga korban tadi, baina khiratain, antara 2 pilihan. Pilihan pertama, imma ayyakhudul aqla, ada kalanya mereka mengambil diat, ganti ruginya, yaitu 100 ekor unta, au yaqtulu, atau mereka membunuh atau mengkisos. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. Hadis ini sahih. Wa asluhu fis sahihain, hadis ini asalnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah bima'nahu, yang hadisnya isinya semakna dengan hadis ini. Ini hadis terakhir dalam bab yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi maksud hadis ini adalah kalau kita memiliki seorang keluarga, keluarga ini dibunuh oleh orang, maka kita sebagai ahli warisnya berhak memilih salah satu dari 2 pilihan. Pilihan pertama, boleh kita meminta diat, ganti rugi. Ganti ruginya apa? 100 ekor unta. Karena keluarga saya mati gara-gara kalian bunuh, maka kalian ganti rugi 100 ekor unta, bayarkan kepada kami. Enggak ada unta, nilainya berapa? 2 miliar, bayar 2 miliar. Itu pilihan pertama, boleh milih begitu. Boleh juga yaqtulu, memilih kisos, juga enggak ada masalah. Tetapi untuk memilih kisos, syaratnya tadi, semua ahli waris harus sepakat. Seandainya ahli warisnya ada bapak, ada ibu, ada anak 3, berarti 5 orang, ada istri, berarti 6 orang. 6 orang yang meminta kisos hanya 5. Yang tidak meminta kisos, yang meminta diat hanya 1, istrinya misalnya. Istrinya nggak setuju, saya nggak setuju kisos, saya mintanya diat saja, karena kami keluarga miskin. Kalau kami dibayar diat, insya Allah lebih menyenangkan kami, hidupnya bisa lebih makmur. Maka tidak bisa 5 orang ini dimenangkan, sementara 1 orang ini tidak didengarkan suaranya, nggak bisa. Meskipun dia hanya 1 orang, meskipun dia adalah wanita, yaitu istrinya si korban, tapi kalau dia berhak menjadi ahli waris bagi si korban, dia boleh untuk memilih diat, dan dia malah dimenangkan meskipun dia hanya 1 orang saja. Inilah hukum Islam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam hal ini. Maka kesimpulannya, dalam bab pembunuhan ini dalam Islam sudah sangat rinci hukumnya. Ada pembunuhan 2 orang, yang melakukan 2 orang, gimana hukumnya? Yang melakukan 100 orang, bagaimana hukumnya?
Bagaimana kalau cara membunuhnya berbeda-beda? Ada hukumnya masing-masing. Jadi Islam sudah lengkap. Jangan membuat hukum-hukum baru. Okay? Kalau ada orang buat hukum-hukum baru, undang-undang baru, itu karena mereka bodoh, tidak paham bahwa Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Dan mereka juga bodoh karena ternyata undang-undang yang mereka buat, hukum-hukum yang mereka buat, ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Banyak pembunuhan masih berkeliaran. Kenapa? Karena tidak diterapkan hukum Islam. Andaikan hukum Islam diterapkan, insya Allah nggak ada lagi pembunuhan. Kenapa? Islam ini memang memberikan solusi. Islam ini menetapkan suatu hukum berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia menetapkan hukum berdasarkan ilmu kita, lah lebih menang mana, lebih kuat mana, ilmunya Allah atau ilmunya manusia? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini kaidah, kaidah untuk orang-orang sombong supaya mereka nggak sombong. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu berilmu, kalian tidak berilmu. Allah itu maha tahu, kalian tidak maha tahu. Ini diulang-ulang oleh Allah sampai 4 kali, Pak. Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran 1 kali, An-Nur 1 kali. Wallahu ya'lam, Allah itu ngerti, wa antum la ta'lamun, kalian nggak ngerti. Nah, maka orang-orang yang membuat hukum-hukum yang baru, yang buatan manusia, sementara Allah sudah buat hukum, ini gara-gara mereka itu bodoh, tapi orang mudeng kalau dirinya bodoh. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Manusia itu ada 4 tingkat. Yang pertama, yang paling bagus adalah orang yang pintar dan dia paham bahwa dia pintar. Maka dia akan menggunakan ilmunya sesuai dengan apa yang semestinya. Yang kedua, orang yang sebenarnya pintar tapi nggak paham kalau dia itu pintar. Akhirnya dia tidak pakai ilmunya. Ilmunya apa? Ditelantarkan, nggak pernah dipakai. Yang ketiga adalah orang bodoh tapi dia paham kalau dia bodoh. Nah, ini masih baik, Pak. Kenapa? Nggak sombong. Dia nggak paham, dia akan tanya kepada yang paham. Saya punya masalah begini, solusinya gimana, ilmunya gimana, sesuai hadisnya, sesuai Qur'annya gimana. Nah, itu orang baik seperti itu. Nah, ini yang paling jelek, ini orang bodoh tapi keminter. Bodoh tapi merasa apa? Merasa pintar. Allah sudah membuat hukum, Nabi sudah membuat hukum. Kalau ada pembunuhan hukumnya begini-begini, malah buat hukum baru. Nah, itu berarti bodoh tapi keminter. Ini orang-orang yang tidak bisa diselamatkan lagi, udah orang-orang sombong. Karena itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang sombong ini sangat ngeri sekali nanti di akhirat. Bagaimana mereka, Rasulullah mengatakan yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang sombong itu akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amsaladzz dzarri, seperti semut merah yang sangat kecil. Di manusia segede tubuhnya segede ini nanti akan jadi seperti semut. Kenapa? Orang sombong kan merasa gede, Pak. Nah, maka akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi suwarir rijal, tapi bentuknya masih bentuk manusia. Yaghsyahumudz-dhullu min kulli makan. Mereka direndahkan dari segala penjuru. Yusaquna ila sijnin fi jahannam. Mereka akan digiring masuk pada penjara di neraka jahanam. Yusamma bulus, namanya penjara bulus. Ta'luhum narul anyar. Mereka diliputi oleh sinar apinya segala api, berarti sangat panas. Yusqawna min usarati ahlin nar, mereka diberi minum dari nanahnya penghuni neraka yang disebut tinatal khibal. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Inilah ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang sombong. Karena itu mari kita meniatkan bahwasanya hukum Islam ini ditegakkan di dalam negara kita Indonesia, supaya kita semuanya mendapatkan keamanan di negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan